Kembali bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, jasad seorang pria yang ditemukan di sebuah kebun di Pamijahan, Bogor. Ternyata seorang pengusaha online produk rumah tangga. Polisi pun telah menangkap pelaku pembunuhan. Polisi berhasil mengidentifikasi korban dugaan pembunuhan yang jasadnya ditemukan di sebuah kebun di Kampung Pajagan, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Muhammad Rafi, warga Kampung Karet, Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor, yang bekerja sebagai pengusaha online seberbagai produk rumah tangga. Menurut keluarga, korban tidak kunjung pulang hingga pagi ke rumah orang tuanya usai pergi saat petang. Polisi menduga korban dianiaya karena saat ditemukan terdapat luka pada bagian pundak. Korban diduga dibuang setelah sebelumnya dibunuh pelaku. Setelah kami periksa, tidak ditemukan apa-apa. Dalam artian surat-surat, KTP, ataupun surat lain tidak ada. Hanya menggunakan kaos warna biru, udah sobek, terus celana jeans atau celana panjang warna coklat. Ada satu juga warna hitam kalau nggak salah. Terus setelah itu kita nyari informasi warga sekitar ada TKP, tidak ditemukan adanya informasi dari warga bahwa itu warganya. Sebelumnya, warga Kampung Pajagan, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria di sebuah kebun milik warga. Saat ditemukan, jasad ini dalam keadaan terlentang dengan menggunakan pakaian lengkap di badan. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Pemirsa, polisi terus menyelidiki penemuan jasad seorang pria yang ditemukan di sebuah kebun di Pamijahan, Bogor. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan AKP Teguh Kumara, selaku Kasat Reskrim Polres Bogor. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi, Mas. Pak Teguh, mungkin bisa ceritakan kembali kronologi kasus pembunuhan ini bagaimana dan apakah tersangka atau pelaku ini sudah ditangkap? Ya, pertama-tama saya jelaskan dulu terkait kronologis penemuan jenazah. Jadi pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, kami dari Satreskrim Polres Bogor diinformasikan oleh Polsek setempat, yaitu Polsek Cibugulang, bahwa ada penemuan jenazah di semak-semak sisi jalan di seputaran Pamijahan. Akhirnya kami mendatangi lokasi penemuan jenazah tersebut dan memang betul kami temukan ada jenazah di sana dan kami langsung membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati untuk segera dilakukan otopsi. Dan dari hasil pemeriksaan di tubuh korban, di pakaian korban, kami menemukan satu selip bukti transfer ke salah satu rekening. Dari situ kami mendalami, muncul satu nama dengan tujuan yang dilakukan transfer tersebut oleh korban. Dan dari nama tersebut kami dalami dan kami curigai kuat sebagai pelaku. Akhirnya di hari Selasa tanggal 19, alhamdulillah kami berhasil mengamankan dan menangkap satu orang pelaku pembunuhan yang memang juga sudah saat ini sudah mengakui perbuatannya bahwa memang sudah membunuh atau menghabisi nyawa korban. Ya, apakah pelaku ini mungkin rekan kerja dan juga apa yang menjadi motif kasus pembunuhan ini, Pak Teguh? Ya, jadi antara korban dengan tersangka benar-benar baru kenal di hari pada saat kejadian, itu hari Minggu. Jadi awalnya keterangan dari pelaku bahwa pelaku di hari Minggu itu memposting sepeda motor untuk digadaikan dengan harga 8 juta dan akhirnya korban tertarik DM atau mengkontak kepada pelaku untuk melakukan transaksi tersebut. Akhirnya berjanjian COD di seputaran rumah korban di Tajur Halang. Setelah bertemu, mereka melakukan transaksi dengan 2 kali transaksi, yaitu 4 juta secara cash dan sisanya 4 juta lagi secara transfer. Lalu mereka berdua untuk melakukan transfer tersebut bersama-sama datang ke Alfamidi di seputaran Bojonggede dan melakukan transfer di mesin ATM salah satu Alfamidi di Bojonggede. Nah, itu yang menjadi alat petunjuk kita. Itu transfer tersebut langsung dilakukan oleh korban ke rekening atas nama
FL atau atas nama tersangka sendiri. Dari situ kami mendalami dan memang benar itu dilakukan oleh saudara FL dan kami berhasil mengamankan pelaku di salah satu kampus karena kebetulan pelaku merupakan mahasiswa salah satu kampus di Kota Bogor. Oke, Pak Teguh, apakah pelaku ini seorang diri atau mungkin ada tersangka lain ya? Sampai saat ini yang kami dapati fakta-fakta bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu seorang diri. Dan itu juga didukung dengan fakta tambahan, informasi yang kami temukan dari video CCTV di Alfamidi tempat korban melakukan transfer. Jadi korban dan tersangka memang terlihat di dalam CCTV masuk bersamaan ke dalam Alfamidi mesin ATM untuk melakukan transfer tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak AKBP Teguh Kumara selaku Kasat Reskrim Polres Bogor atas waktunya. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Mas. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Misah. Ini Polda Jawa Timur ini mengungkap motif pembacokan di Sampang, Madura yang menewaskan 1 orang. Aksi pengeroyokan dan pembacokan terjadi karena faktor ketersinggungan dan termakan hoaks usai kedatangan secara mendadak satu di antara calon Bupati Sampang di sebuah padepokan setempat. Dan atas kasus ini, Polda Jawa Timur telah menangkap 3 orang tersangka. Polda Jawa Timur mengungkap motif pembacokan yang terjadi di Ketapang Lauk, Sampang, Madura 17 November 2024 lalu. Reaksi pengeroyokan dan pembacokan yang menewaskan 1 orang berinisial J ini, Polda Jawa Timur berhasil menangkap 3 orang tersangka masing-masing berinisial FS, DUR, dan IDI. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka beserta 8 orang saksi, polisi mendapati motif dari aksi pengeroyokan dan pembacokan tersebut. Motif dari pengeroyokan dan pembacokan dikarenakan ketersinggungan dan termakan kabar hoaks sekelompok orang. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 3 celurit milik tersangka untuk membacok korban dan sejumlah pakaian milik korban dan para tersangka. Ini sebetulnya tetanggaan semua, satu wilayah. Nah, tersangka bertiga ini memang termasuk santrinya Yai Hamduddin itu. Ya, ketika yainya mereka dengar dipukul, sehingga mereka spontan mengejar yang diduga dilakukan oleh Jimmy ini yang memukul itu. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam 10 tahun penjara karena melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP tentang pengeroyokan menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara bisa warga Pangkal Pinang dihebohkan dengan penemuan jasad pria tergantung di sebuah rumah. Pria tersebut diduga seorang anggota polisi yang berdinas di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah mendapat laporan warga, tim Inafis Polda Bangka Belitung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi ditemukannya jasad korban di sebuah perumahan di Kelurahan Sinar Bulan, Kota Pangkal Pinang. Jasad pria yang diduga anggota polisi ini pertama kali diketahui setelah salah satu rekan korban mengajak RT setempat mendobrak rumah korban karena beberapa kali tidak masuk kerja. Terkait kematian pria yang diduga polisi ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung belum memberikan keterangan. Sama, oh iya, pas mendobrak pintu tuh. Posisi di mana, Bu? Posisi di kamar belakang. Dapat informasi bahwa dia gantung diri, benar nggak? Iya benar, memang ibu nyaksikan. Nah, cuman ibu nyaksikan dari atas kan, dia masuk ke dalam, berlarian. Habis itulah nunggu anggota yang lain kan, keluar kan dari ruangan tuh. Sementara itu, misteri kematian Lindawati yang tewas dihantam barbel akhirnya terungkap. Motifnya karena tersangka emosi, korban diduga menolak membayar angsuran gadai emas sehingga memukul kepala korban hingga tewas. Misteri kematian korban Lindawati, warga Jalan Sutarjo Utara yang ditemukan tewas di sebuah rumah, berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes bersama anggota Polsek Genteng, Surabaya.
Pelakunya adalah Andre Surya, 51 tahun. Kekasihnya sendiri yang sudah 2,5 tahun tinggal bersama. Hasil penyidikan sementara oleh polisi sebelum terjadi pembunuhan. Korban dan tersangka sempat cekcok terkait angsuran gadai emas karena korban enggan membayar angsuran gadai emas. Akhirnya tersangka emosi dan mengambil barbel besi seberat 5 kg yang dihantamkan kepala korban hingga korban tewas. Karena kaum kekasihnya tewas, tersangka memberi kabar palsu kepada anak korban kalau korban tewas akibat jatuh di kamar mandi. Namun saat dievakuasi, kematian korban ditemukan banyak kejanggalan, diantaranya banyak luka lebam di tubuh korban dan luka robek di bagian bibir hingga hidung. Jadi yang bersangkutan itu datang ke rumah tersangka. Pada saat itu yang bersangkutan ada cekcok di situ. Kemudian pada saat disuruh mengambilkan air minum, jadi pada saat ngobrol di ruang tamu, kemudian disuruh mengambil air minum. Pada saat jalan ke belakang, tersangka mengambil piringan atau plat barbel ini yang seberat 5 kilo, langsung ke belakang, kemudian memukul terhadap kepala korban. Setelah korban jatuh, kemudian dipukul berkali-kali, dan di situ juga korban sempat memberi perlawanan dengan cara mencakar leher pelaku dan juga menggigit tangan pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka Andre terancam dikenakan pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa Kapolri kirim bantuan bagi korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur NTT. Mobil air bersih, mobil dapur umum, dan sembako Polda NTT siap layani para pengungsi. Polda Nusa Tenggara Timur telah menyiagakan 1 unit mobil water gun di kamp pengungsian Lewolaga untuk menyalurkan air bersih bagi pengungsi korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Mobil water gun menyerap air dari udara yang sudah melalui proses filter, sangat layak untuk dikonsumsi dengan nyaman tanpa harus dimasak lagi, sehingga dapat melayani kebutuhan air minum di 2 lokasi pengungsian. Selama sepekan terakhir, air yang disalurkan bagi pengungsi sudah mencapai 21.000 liter yang dibagi kepada 1.750 warga pengungsi. Kita untuk hari ini, khusus hari ini, kita sudah sekitar 250 liter. Ya, kalau untuk pelayanan dari tanggal 9 sampai saat ini sudah sekitar 21.000 liter untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kapolri berharap bantuan air bersih, sembako, dan dapur umum bermanfaat bagi para pengungsi. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten berlangsung ricuh. Informasinya usai jeda dilapor polisi. Mohon atensi, segera meluncur.